Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Anda kini bergabung bersama saya Rusdi Maulana di Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga menghadirkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Peristiwa aneh terjadi di Banyumas, sebuah mobil tanpa pengemudi dan penumpang bergerak sendiri dan terjun ke jurang. Bocah perempuan di Brebes membutuhkan bantuan biaya pengobatan karena memiliki kelamin ganda. Kami juga memiliki informasi ringan, seni mozaik yang tersusun indah dari pecahan keramik. Kita ke informasi pertama pagi ini, sebuah mobil tanpa pengemudi dan penumpang terjun ke jurang sedalam 4 meter di Kabupaten Banyumas. Insiden ini membuat warga heboh lantaran sebelumnya mobil diparkir di tempat yang menanjak. Warga berupaya mengevakuasi kendaraan dari jurang sedalam 4 meter di kawasan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Warga berhasil menarik mobil dengan bantuan mobil truk. Mobil naas ini terjun ke jurang secara tiba-tiba tanpa pengemudi dan penumpang. Detik-detik kendaraan bergerak sendiri menyeberang jalan, kemudian menabrak sebuah warung hingga akhirnya masuk ke sebuah jurang. Terekam kamera pengawas CCTV di sekitar tempat kejadian. Loh, supirnya siapa? Oh, enggak ada. Enggak ada supir ya. Mesinnya mati apa hidup? Mati ya, tapi barang itu kemana? Oh, mesinnya mati. Mati. Kejadian ini mengguncang warga setempat karena dianggap aneh. Lantaran mobil tanpa pengemudi bisa bergerak sendiri. Waduh. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Ya, kita ke informasi lain. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di Kabupaten Magelang pada Minggu sore. Bahkan sebuah pesta hajatan terpaksa bubar karena tenda diterjang angin. Kegembiraan pesta hajatan di lereng Gunung Sumbing di Kelurahan Rejosari, Kabupaten Magelang berubah menjadi menyeramkan pada Minggu sore. Dari video amatir terlihat para tamu berteriak ketakutan lantaran tenda pesta terbang diterjang puting beliung. Kursi yang sudah tertata rapi menjadi berantakan. Selain merusak hajatan, puluhan rumah juga rusak. Pohon-pohon juga tumbang sehingga polisi bersama relawan dan warga bahu-membahu memotong pohon yang melintang di tengah jalan. Angin datang dari sebelah selatan arah ke barat, seperti apa itu? Angin yang membesar terus menaikkan rumah gitu, lalu jatuh lagi gitu. Menurut warga, kawasan ini diguyur hujan lebat disertai puting beliung pada Minggu sore. Angin bahkan sempat membuat sebuah rumah terangkat. Terdata 21 rumah warga rusak berat dan ringan pada bagian atap. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Seorang perempuan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh penuh luka di sebuah perkebunan tebu di Brebes. Diduga perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini tewas karena dibunuh. Setelah dinyatakan hilang sejak hari Rabu, perempuan bernama Turini, 44 tahun ini ditemukan tewas di perkebunan tebu Desa Kersanadi, Kecamatan Kersana, Brebes pada Minggu siang. Kematian Turini begitu memukul warga setempat sehingga mereka datang beramai-ramai ke lokasi. Polisi yang mengidentifikasi dan mengolah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban di bagian kepala belakang, leher, dan tangan. Polisi kemudian mengirim jenazah korban ke RSUD Brebes untuk diautopsi. Menurut kerabatnya, korban meninggalkan rumah pada hari Sabtu dan pamit ke sawah. Namun korban tak kunjung pulang. Keluarga sempat mencari ke rumah kerabat namun tidak ditemukan. Keluarga menduga korban tewas karena dibunuh. Selain tubuh korban penuh dengan luka, kalung yang dikenakan korban juga hilang. Ditemukan tadi? Ditemukan tadi jam 11. Di mana itu? Di Kersana. Di Kersana, di mana apa? Di Kebun Tebu. Di Kebun Tebu. Oh, dalam kondisi seperti apa, Pak?
terlentang. Terlentang. Iya. Ada luka ya? Ada di kepala, Bagian belakang. Oh, bagian belakang. Itu Hingga kini polisi belum memberikan keterangan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan menyita sepeda ontel, termos, dan topi caping milik korban. Sepasang sepatu berwarna hitam ikut disita dari lokasi kejadian. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ya, kita ke informasi lain. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Solo ditandai pemberian bingkisan hadiah untuk anak-anak. Sementara semua sekolah di Kota Semarang mulai menggelar sekolah tatap muka 100%. Berbagai hadiah dari tas, sepatu roda, hingga sepeda disediakan untuk anak-anak yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi berhadiah ini ternyata cukup ampuh untuk menarik minat anak-anak SD Kestalan 5 Solo. Sehingga mereka antusias untuk disuntik vaksin COVID-19. Apalagi Pemkot Solo menghadirkan 2 tokoh punakawan, Petruk dan Bagong, untuk menghibur anak-anak agar tidak tegang saat disuntik vaksin. Mereka yang bisa menjawab pertanyaan 2 tokoh ini mendapatkan hadiah. Apa Pancasila apa enggak? Apa? Kamu dulu. Ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Percepatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun bertujuan agar anak-anak tingkat SD bisa belajar tatap muka secara penuh. Saat ini baru anak-anak kelas 3 tingkat SMP yang belajar tatap muka secara penuh. Di rumah punya sepeda enggak? Rusak ya. Ini mau dipakai buat apa nanti sepedanya? Ke sekolah atau cuma main? Oh, main aja ya, nggak dibawa ke sekolah. Kelas 9 ya Bu Eti ya. Udah bertahap ya. Februari pokoknya targetnya semua bisa 100%. Kalau vaksinnya bisa lebih cepat ya kita percepat juga. Orang tua muridnya antusias semua. Sementara pemerintah Kota Semarang mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% mulai hari Senin kemarin. Kebijakan ini dilakukan karena para siswa dan guru telah disuntik vaksin dosis pertama dan kedua. Meski demikian, protokol kesehatan tetap diberlakukan karena pembelajaran tatap muka digelar di tengah merebaknya varian baru Omikron. Para siswa seperti terpantau di SMP Negeri 23 Semarang juga wajib menggunakan QR Code Peduli Lindungi saat masuk kawasan sekolah. Para guru dan siswa juga telah mendapatkan hasil negatif dari tes PCR. Pesankan pada semua teman GTK, hari ini 100%, mari kita kawal dengan baik, dengan tanggung jawab, sehingga harapannya pelaksanaan 100% ini bisa menjadi lebih berkembang, menjadi pembiasaan masuk seperti biasa lainnya. Harapannya juga semuanya sehat. Para siswa begitu bahagia karena belajar tatap muka dirasa lebih memudahkan mereka memahami pelajaran, bisa berinteraksi langsung juga dengan guru dan teman-teman. Saling mengenal teman-teman yang lainnya, pembelajarannya juga lebih bisa dipahami lagi daripada pembelajaran yang daring. Untuk prokes di sekolah sendiri gimana nih, Dek? Prokesnya ini lebih ketat karena udah ada beberapa kasus Omikron yang masuk ke Indonesia. Jadi mulai dari cuci tangan, memakai masker, lalu memakai aplikasi Peduli Lindungi, dan menjaga jaraknya ini lebih ketat lagi. Para siswa berharap pembelajaran tatap muka 100% tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Heri Prasetyo dan Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Solo dan Semarang. Ya, di tengah situasi sulit pandemi COVID-19, masih ada yang peduli dan berbagi pada sesama. Sebuah warung di Sragen menyajikan makanan di mana pelanggan bisa makan sepuasnya, namun bayar sesuai dengan kemampuan kantong masing-masing. Warung di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Sragen tidak jauh berbeda dengan warung lainnya. Namun warung ini selalu ramai pengunjung. Ya, warung ini menyajikan berbagai menu makanan. Namun warung tidak mematok harga dan juga tidak memiliki kasir. Pengunjung diberikan kebebasan untuk menikmati makanan sepuasnya. Pengunjung bisa memasukkan uang ke kotak yang sudah disediakan dengan seikhlasnya.
Kehadiran warung ini sangat membantu warga, terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Saya tadi makan timlo, Bapak. Timlo? Ya, saya tadi makan timlo. Ya. Rasanya gimana? Untuk rasa udah cukup lah, lumayan enak. Dan untuk yang lainnya, overall oke lah. Warung ini disebut dengan warung berkah. Awalnya warga Taman Asri RT 32 prihatin karena banyak warga terdampak COVID-19. Warga kemudian menggagas warung dengan konsep sedekah. Bahan-bahan warung disumbang dari warga sekitar. Di mana kita punya komitmen untuk berbagi pada sesama mulai dari masa pandemi, dan alhamdulillah dengan konsep sedekah ini kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat dari sedekah kita laksanakan sebagai warung berkah ini. Kak, selain bayar dari pengunjung seikhlasnya, kalau donasinya juga berasal dari warga sekitar? Dari warga Taman Asri saja. Warung berkah baru mulai beroperasi akhir tahun 2021 lalu. Warung ini menjadi cara warga Taman Asri peduli pada mereka yang terdampak COVID-19. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen.